Bismillah. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna Allah wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Banati rahimani wa rahimakunallah jami'an, kaifa halukun? Alhamdulillah intahayna min al-ikhtibar asy-syahri wal yawm sanastamir insyaallah darsana fi ahkamil lam. ولا أنسى أذكركن يا بنات بأن ترسلن الغياب لي عبر جروب الواتساب. بارك الله فيكن جميعا. وقبل كل شيء بالأمس قد بحثنا عن أحكام الميم، أليس كذلك؟ Ya, minggu yang lalu sebelum ujian kita sudah membahas tentang hukum mim sukun, ya kan? Hukum mim sukun. Aktub huna hukum mim sukun. Ada 3 kan hukum mim sukun, ada 3. Yang pertama ada ikhfa syafawi. Apa itu ikhfa syafawi? Ikhfa syafawi adalah mengucapkan ya sifat huruf antara izhar dan idgham yang bersamaan dengan berdengung. Ya, hurufnya ada 1, cuman 1 hurufnya yaitu huruf ba. Huruf ba. Afwan. Huruf ba. Bagaimana cara membacanya apabila mim sukun? Apabila huruf mim sukun, apabila huruf mim sukun bertemu atau setelahnya adalah huruf ba, yang berharokat ya. Maka mim sukun dibaca di atas sifat antara izhar dan idgham dengan berdengung. Ya. Jadi kalau ada huruf mim sukun ya setelahnya huruf ba, maka wajib mengikhfakan mim dengan ikhfa syafawi. Ya, 2 harokat kadarnya ya. Hukum mim sukun ada 3. Yang pertama ikhfa syafawi ya. Hurufnya ada huruf ba. Oke.
Apabila bagaimana cara membacanya? Apabila mim sukun setelahnya atau berjumpa dengan huruf ba, maka mim sukun dibaca di atas sifat antara izhar, antara jelas mimnya, dan idgham, antara jelas dan dimasukkan ke huruf ba dengan berdengung. Contohnya Afwan. Contohnya ini. Di sini ada mim sukun dan ya, mim sukun berjumpa dengan huruf ba. Maka cara membacanya bagaimana? Mim sukunnya dibaca antara dia jelas dan berdengung. Yaumahum barizun. Yaumahum barizun. Dengan berdengung ya, dengan kadar 2 harakat tanpa menutup 2 bibir. Nah, ini maka boleh ditutup, boleh tidak ya, karena ada perbedaan pendapat ulama tentang ini. Yaumahum barizun. Oke. Jadi kakak-kakak semua, ketika kalian membaca Al-Quran kemudian mendapati ada mim berharokat sukun, setelahnya ada huruf ba, maka dia hukumnya adalah ikhfa syafawi. Ya, ikhfa syafawi. Barakallahu fikunna jami'an. Sekarang yang kedua, ada idgham mimi. Idgham mimi. Dan hurufnya ada 1 juga. Hurufnya ada 1, apa itu hurufnya? Mim. Hurufnya mim. Bagaimana cara membacanya? Apabila mim sukun, ya. Apabila mim sukun bertemu dengan huruf mim yang berharokat, mau itu ma atau mi atau mu ya, ma, mi atau mu, maka cara membacanya bagaimana? Cara membacanya didengungkan 2 harokat, kadarnya 2 harokat. Contohnya apa? Nih, contohnya ini, walakum ma
Oke, jadi dia didengungkan 2 harokat. Ada mim sukun, setelahnya mim berharokat, ya. Walakum ma. Nah, jadi kakak-kakak semuanya, kalau kalian temui di dalam Al-Qur'an ada mim sukun, setelahnya ada mim berharokat, maka dibaca dengan berdengung. Kadar dengungnya adalah 2 harokat, ya. Atau bisa juga dinamakan ini dengan idgham mutamatsilain, ya. Ya. Yang ketiga itu tentang mim sukun, ya. Yang ketiga ada namanya izhar syafawi. Izhar syafawi. Izhar syafawi hurufnya mana Ustazah? Semua huruf, ya. Semua huruf hijaiyah kecuali huruf ba dan huruf mim. Karena huruf ba dan huruf mim sudah termasuk huruf izhar dan ikhfa syafawi dalam ilmu dalam ini, ya, pembahasan hukum mim sukun. Oke, berarti yang ketiga izhar syafawi semua huruf hijaiyah kecuali ba dan mim. Bagaimana caranya? Ya, cara membacanya bagaimana? Apabila mim sukun, ya, apabila mim sukun bertemu dengan dengan salah satu huruf hijaiyah kecuali apa? Kecuali mim dan ba, ya. Mim dan ba. Maka cara membacanya mim sukun dibaca dengan jelas tanpa berdengung. Oke? Mim sukun dibaca dengan jelas tanpa berdengung. Contohnya apa? Contohnya pada kata yamtarun. 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 Nah, ini ada mim sukun, setelah mim sukun ada huruf ta. Nah, maka cara membacanya bagaimana? Jelas. Bukan kita baca yamtarun, la, khata. Naqra'u yamtarun, ya kan? Yamtarun. Terus ada lagi apa contohnya? Ini sering, ya, kalian sering bacanya nih pakai gunnah, ya, berdengung, padahal tidak. La'allakum tattaqun contohnya. Nah, dibaca la'allakum, bukan la'allakum tattaqun, la, bal naqra la'allakum tattaqun. Barakallahu fikunna jami'an ya banat. Ustazah rasa di sini sudah paham, ya, pembahasan tentang mim sukun. Nah, wal'an nakhtu ila hukum lam pada alif lam dan pada lam fi'il. Apa itu lam fi'il dan alif lam? Alif lam azunnuhu ma'ruf. Baik. Hukum lam pada alif lam dan lam fi'il. Naqra'u matan ar-rabi' wa 20 ila thamin wa 20. Lillami al-halani qabla al-ahrufi ulahuma izharuha falta'rifi.
qabla arba'in ma'ashratin khudh ilmahu min ibghi hajjaka wa khaf aqimah. ثانيهما إدغامها في 24 أيضا ورمزها فعي. ثانيهما إدغامها في 24 أيضا رمزها فعي. طب ثم صل رحما تفز ضف ذا نعم. دع سوء ظن زر شريفا للكرم. واللام الأولى سمها قمرية واللام الأخرى سمها syamsiyah. Baik. Lam pada alif lam ya, pada alif lam maksudnya apa tuh? Baik. Nah, begini. Huruf lam misalnya alhaakumut takatsur. Alhaakum at-takatsur. Alhaakumut takatsur. Baik. Nah, huruf lam pada alif lam ini alif lam ya. Ini alif lam. Ya, oke. Mana huruf lamnya? Ha huwa lam. Ya. Ini dia. Ya. Huruf lam pada alif lam ini alhaakumut takatsur ya. Lam pada alif lam memiliki dua keadaan. Memiliki dua keadaan yang datang sebelum huruf-huruf hijaiyah. Pertama dibaca dengan izhar ya, maka patut Anda mengetahuinya. Taib. Nah, yang pertama itu tadi ada huruf izhar, setelahnya huruf abghi hajjaka wa khaf aqimah. Taib. Yang kedua harus diidghamkan. Idgham artinya apa? Memasukkan huruf ya. Maka pada 4 huruf juga ya, setelah alif lam yang harus dimasukkan hurufnya apa? Tib thumma sil ruhman tafus dhif dha ni'am da' su'a dhannin zur syarifan lil karami. Nah, ini huruf-hurufnya sudah disingkat oleh muallif ya, gunanya apa? Agar kita gampang menghafalnya. Baik, alif lam yang pertama, kalau sebelumnya ini ada alif lam, kemudian setelah alif lam ada huruf a, atau alif lam setelahnya ada huruf a, al-abu contohnya, al-abu. Baik, contoh ya. Contoh, al setelahnya alif, al-abu. Ya, di situ ada abghi hajjaka wa khaf aqimah. Taib. Huruf yang pertama ada abghi hajjaka wa khaf aqimah. Abghi hajjaka wa khaf aqimah. Nah, kalian perhatikan ya, buku kalian halaman 19. Abghi hajjaka wa khaf aqimah. Ini pembagian alif lam yang pertama ya, wa khaf aqimah pakai ha. Taib. Nah, kita contohkan di sini setelah alif lam yang pertama ada huruf apa tuh? Alif. Al-abu. Ya, al-abu. Kemudian ada huruf ba. Apa? Al, misalnya al-baitu. Al-baitu misalnya. Ada lagi gha. Apa tuh? Al-ghaibu. Al
ghaibu. Apalagi setelahnya ada ha, huruf ha, al-hajju contohnya ya. Al-hajju. Setelahnya ada ja, al-jinanu. Ya kan? Al-jinanu wa ghairu dzalika. Pokoknya nih. Nah, oke, ini dia contohnya ya. Alhaakumut takatsur berarti yang ini. Nih. Nah, nih huruf abghi hajjaka wa khaf aqimah. Ada berapa huruf hijaiyah di sini? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. Kalian bisa ngafalnya dengan mudah ya. Abghi hajjaka wa khaf aqimah. Taib. Nah, 14 huruf hijaiyah yang pertama yaitu abghi hajjaka wa khaf aqimah. Ya. Abghi hajjaka wa khaf aqimah. Baik. Namanya adalah alif lam qamariyah. Nah, kalau setelah alif lam ada huruf ini, abghi hajjaka wa khaf aqimah, maka namanya disebut dengan alif lam qamariyah dan dibacanya dengan izhar, jelas. Ya. Ini ustazah, namanya ini huruf alif lam qamariyah. Alif lam al-qamariyah. Al-qamariyah. Dibaca jelas ya. Al-abu. Al-baitu. Oke. Lamnya lam pada huruf lam, afwan, huruf lam pada alif lamnya dibaca jelas, dibaca jelas, titik ya, begini ya. Maka kita baca ini bukan al-labu tapi al-abu. Abbaitu, enggak, al-baitu, al-ghaibu, al-hajju, al-jinanu, ya, al-ka'ku, al-waziru, al-khawfu, al-fa'su, al-ainu, al-qamaru, al-yadu, al-misbahu, alhaakumut takatsur. Nah, jadi semua huruf ini abghi hajjaka wa khaf aqimah, ketika kita masukkan sebelumnya alif lam, maka lamnya dibaca jelas dan ini disebut dengan alif lam qamariyah. Nah, kemudian ada huruf 14 sisanya ya, 14 sisanya tiba ya, tiba thumma sil ruhman tafus dif dhani'am da' su'a dhannin zur syarifan lil karam ya. Taib yang kedua. Nah, sisa huruf yang kedua selain huruf abghi hajjaka wa khaf aqimah, ketika masuk sebelumnya huruf alif lam ya, maka dia dibaca dengan dimasukkan idgham, memasukkan. Contohnya nih ya, ada namanya sini azunnu. Kalian kalau sebetulnya ini udah pernah diajarin ya, kalau dari SMP juga sudah ada ya. Ini adalah alif lam
syamsiyah. Bagaimana cara membaca alif lam syamsiyah? Contohnya adalah ya, huruf sin masuk sebelumnya huruf alif lam. Bagaimana Ustazah bacanya? Afwan. Nah, bagaimana membaca huruf sa di sini, Ustazah? Ya, cara membacanya adalah dimasukkan, lamnya tidak kita baca. Jadi alifnya kita masukkan ke sin. As-sahilu. Ya, coba buka buku kalian halaman 21 tuh, ada tuh. Idgham alif lam ta'rif ya. Nih. Oke. Paham ya yang ini ya? Maaf, sebelum 21 masih 19. Paham ya di sini? Tib, thumma hurufnya apa aja Ustazah? Yang kedua idgham syamsiyah, ada huruf to, kemudian ada huruf mim ya, sin dan la, afwan, to, sa, so, lam, ro, baik, nanti Ustazah ini ya. Ustazah kasih catatannya. Barakallahu fikunna ya banat. Ya. Kemudian nih syarahnya. Lam ta'rif alif lam yang sukun yang didahului oleh hamzah wasal yang masuk pada isim terkadang ada dan terkadang dibuang. Sebagiannya tidak mungkin dibuang seperti lam yang masuk dalam lafaz Allah. Begitu juga yang masuk pada isim-isim mausul, contohnya allatani, alladzina, allati, alladzi, alladzina, allati, allati. Lam pada alif lam dengan memandang sesuatu yang datang setelahnya dari huruf-huruf hijaiyah memiliki dua hukum. Baik, ini dia. Izhar qamari. Alif lam yang dibaca jelas. Apabila ada setelahnya salah satu huruf dari huruf izhar qamari yang 14 tadi, abghi hajjaka wa khaf aqimah, maka cara membaca alif lamnya dibaca jelas, kemudian ba-nya juga dibaca jelas. Huruf-huruf tersebut adalah huruf halq, ya, abghi hajjaka wa khaf aqimah, huruf-huruf tenggorokan, dan syafatain, dua bibir, ya, huruf-huruf yang keluar dari dua bibir, dan aqsal lisan, pangkal lidah, selain huruf shin. Nah, apabila salah satu dari huruf tersebut sesudah lam ta'rif, maka wajib diizharkan seperti yang tadi kita kasih tahu contohnya ya. Seperti yang di atas nih. Maka kita harus izharkan al-abu, al-baitu, al-ghaibu, al-hajju, al-jinanu. Oke. Contohnya di sini.